Halo, perkenalkan saya Viko Gunawan, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemrosesan biji kopi dengan metode honey berdasarkan hasil penelitian Abu Bakar dan tim 2019. Biji kopi berasal dari buah kopi atau coffee cherry. Dengan pengolahan metode honey, kulit buah kopi dikupas, kemudian biji segar atau green bean akan difermentasikan dan dikeringkan bersama dengan lendir atau yang lebih dikenal dengan mucilage. Setelah kadar air telah turun hingga berkisar 11%, mucilage dan kulit ari biji kopi dapat dihilangkan. Dengan demikian, biji kopi siap dilakukan penyangraian atau proses roasting. Kopi dengan kualitas yang baik harus memiliki skor cupping yang tinggi dan memiliki rasa yang enak. Kualitas kopi cupping sangat terikat dengan kualitas biji kopinya, termasuk varietas, geografis lokasi, ketinggian lahan, praktik panen, penanganan pasca panen, penyimpanan, dan proses pemanggangan. Reaksi Maillard dapat terjadi dengan adanya pemanggangan biji kopi yang mengarah pada pembentukan senyawa kimia unik untuk memberikan karakteristik rasa dan aroma kopi yang spesifik. Jenis dan jumlah senyawa yang terbentuk sangat bergantung pada komposisi prekursor yang tersedia dalam biji kopi segar. Satu jenis kopi dapat menghasilkan senyawa volatil dan non-volatil yang berbeda, menghasilkan rasa dan aroma kopi yang khas. Salah satu daerah utama penghasil kopi Arabica di Indonesia adalah dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh, yang menyumbang sekitar 60 hingga 70% produksi kopi Arabica Indonesia. Permintaan dan harga kopi Arabica di dunia kian meningkat serta adanya pergeseran tren ke arah kopi berkualitas atau kopi specialty. Penanganan dan pengolahan pasca panen yang kurang sesuai menjadikan kopi Gayo kalah saing dengan produsen negara lain. Pada praktiknya, petani di kawasan dataran tinggi Gayo memiliki beberapa cara pengolahan seperti full wash, semi wash, honey natural, dan beberapa lainnya. Varietas unggul dari kopi Gayo adalah varietas Tim Tim, Borbor, dan Ateng Super. Ketiga varietas ini menghasilkan karakteristik rasa yang berbeda ketika dipanen dari perkebunan dengan ketinggian yang berbeda. Penelitian Abu Bakar dan tim 2019 ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu varietas lokal Gayo, varietas pertama Tim Tim, varietas 2 Borbor, varietas 3 Ateng Super, dan varietas 4 adalah Mix. Dan faktor kedua adalah pengolahan biji segar. Metode pertama adalah full wash, metode kedua adalah semi wash, metode ketiga adalah honey natural. Tes sensori dari penampilan fisik dilakukan oleh Q-Grader dari Takengon, Aceh Tengah, Indonesia. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kopi Arabica, khusus 3 varietas lokal yang banyak ditanam di dataran tinggi Gayo. Tes kopi cupping secara objektif mengukur kualitas kopi berdasarkan 10 atribut, yaitu fragrance atau aroma, flavor, keasaman, aftertaste, body, keseimbangan, keseragaman, clean up, rasa manis, dan overall score. Validitas masing-masing skor didasarkan pada penilaian rasa dari panelis terlatih.
Pada penilaian atribut fragrance atau aroma, dari pengolahan metode honey dengan varietas tim-tim didapatkan aroma dark choco, nutty, floral, caramel, citrusy, syrupy, greenish, dan tobacco. Pada varian bourbon didapatkan aroma choco, dark caramel, nutty, fruity, malty, spicy, herby, blood, dan tobacco. Pada varian Ateng Super didapatkan aroma spicy, floral, bright nutty, grassy, citrusy, choco powder, dan tobacco. Sementara pada varian mix didapatkan aroma spicy, sugar plum, creamy, toasty, grassy, greenish, choco, dan fruity. Rasa kopi single origin Gayo bervariasi. Variabilitas rasa kopi lokal yang diolah dengan metode honey natural sangat signifikan. Dalam proses honey natural, atribut rasa pada varietas Ateng Super memiliki nilai tinggi dibandingkan dari 3 varietas lain. Sedangkan atribut rasa pada varietas tim-tim menjadi yang terendah dengan perbedaan nilai yang sangat signifikan. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa proses basah, baik full wash maupun semi wash, menghasilkan kopi dengan keasaman yang lebih tinggi. Keasaman dari proses basah berbeda secara signifikan dari yang metode honey natural yang dianggap sebagai proses kering. Temuan ini didukung dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa pengolahan basah memiliki kopi unggulan dengan tingkat keasaman yang lebih tinggi dan lebih banyak aroma dibandingkan kopi yang diperoleh dari proses kering. Perbedaannya adalah karena dampak pulping dan proses fermentasi. Skor keseimbangan berdasarkan ANOVA menunjukkan bahwa metode pengolahan dan interaksi dari kedua faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan. Seperti yang disajikan pada tabel, pemrosesan honey natural tampaknya menghasilkan skor keseimbangan yang lebih rendah dibandingkan metode pemrosesan lain di seluruh varietas, kecuali Ateng Super yang memiliki hasil skor keseimbangan lebih tinggi dibandingkan dengan 2 metode lainnya. Keseimbangan yang didefinisikan sebagai keseimbangan rasa, keasaman, aftertaste, dan body dianggap sebagai standar kualitas kopi spesial yang menonjol. Proses basah diasumsikan dapat mempertahankan kualitas intrinsik. Setiap varietas lokal menghasilkan skor yang lebih tinggi daripada metode natural. Gambar ini menunjukkan penilaian pada honey natural proses yang memiliki skor terendah pada atribut body. Kemudian gambar di samping menunjukkan atribut keseluruhan mengukur tingkat homogenisasi sensorik atribut. Metode pemrosesan full wash menunjukkan skor tertinggi atas 2 metode lainnya. Dalam penelitian ini, teknik proses basah, baik metode full wash atau semi wash, mampu meminimalkan biji kopi cacat selama proses pengolahan biji segar dibandingkan dengan proses kering atau proses honey natural. Dapat disimpulkan bahwa metode full wash dan semi wash tampaknya mempertahankan kualitas intrinsik varietas tim-tim dan bourbon dan menghasilkan kualitas baik dibandingkan dengan proses honey natural untuk kedua varietas. Gilgrader juga mengatakan bahwa kopi Arabica Gayo memiliki rasa yang khas seperti coklat, dark coklat, karamel, nutty, dan pedas pada semua percobaan. Selanjutnya, metode pengolahan honey natural dapat meningkatkan skor keseimbangan varietas Ateng Super, namun metode tersebut cenderung menghasilkan aroma kopi yang kurang menyenangkan seperti rasa asam dan terlalu terfermentasi. Sekian dan terima kasih.